Pernah nggak kalian dengar berita? Ternyata budaya Indonesia pernah diklaim oleh negara lain. Batik, riok Ponorogo, bahkan makanan khas kita pun pernah diakui sebagai budaya oleh negara lain. Katanya salah satu penyebabnya adalah migrasi penduduk. Jadi, ketika orang Indonesia pindah ke negara lain, ternyata mereka membawa budaya kita ke sana. Lama-kelamaan, budaya itu berkembang dan akhirnya diakui sebagai budaya mereka sendiri. Tapi, apakah benar cuman ini alasannya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang luput dari perhatian kita? Sebenarnya, ada alasan di balik ini semua, dan mungkin kalian bakal kaget setelah tahu faktanya. Nah, hari ini aku bakal mengajar di kelas 9. Kebetulan, materi mereka hari ini tentang kebudayaan. Jadi aku berencana untuk mengajak mereka diskusi santai untuk membahas isu-isu tentang kebudayaan ini. Apakah benar migrasi penduduk jadi alasan utamanya? Atau ada faktor yang lain? Sebelum diskusi dimulai, aku menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu dan memberikan instruksi aktivitas apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa. Diskusi dilakukan dengan sederhana. Pertama, siswa menyampaikan hasil pemahamannya dan dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mengkonfirmasi dan menggali kembali pemahaman dari siswa. Diskusi dilakukan dengan sederhana. Pertama, siswa menyampaikan hasil pemahamannya dan dilanjutkan dengan tanya jawab untuk mengkonfirmasi dan menggali kembali pemahaman dari siswa. Coba ceritakan hasil pemahaman dari berita tadi. Pemahaman yang sangat luar biasa. Kita coba gali lebih dalam lagi. Oke? Yang paling menonjol dari ceritamu tadi itu adalah bahwa budaya kita diklaim, terus ada migrasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Fajri, apakah budaya kita yang diklaim oleh negara lain itu memberikan keuntungan atau memberikan kerugian? Memberikan kerugian karena kita yang punya Pak, dia yang sosok malu Pak, gitu. karena Tidak menguntungkan misalnya kan kita yang punya Pak. Terus misalnya kita punya sesuatu terus dia yang lain dia punya kan Pak, kita jadi marah Pak. Jadinya tidak terlalu kitanya Pak, jadinya orang bingung kira dari negara mana gitu. berarti merugikan. Ya, merugikan. Karena mengambil hak yang bukan punyanya. Ya. Gitu ya. Rugi karena negara kita udah capek, soalnya itu dari zaman kita dulu itu susah kan gitu, kayak kita aja kan itu sudah turun terus tiba-tiba negara lain ceplos langsung mengklaim punya dia, padahal negara Indonesia sudah susah apa mengklaim kerajaan gitu. Kayak kita udah lama jadi terus ya tiba-tiba negara lain itu mengklaim kalau itu negara dia. Kita yang susah, dia yang gampang tinggal ngeklaim punya negara lain. oke. Karena budaya kita ini merupakan sebut saja warisan nenek moyang gitu ya, udah lama sekali, tiba-tiba diambil begitu saja oleh mereka. Itu ya, rugi kita jadinya. Oke. Tergantung dari orangnya. Menurut Tergantung saya, dari orang. Coba jelaskan. Seseorang melakukan pimpinan tersebut di negara lain. Misalnya orang itu melakukannya dengan untuk hal-hal yang ceroboh, untuk hal yang tidak penting lah istilahnya, itu akan menjadi dampak negatif terhadap budaya Indonesia. Yang artinya itu adalah budaya yang bisa dikenal sebagai budaya yang bahasanya itulah agak lain lah gitu. Kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang bermigrasi wayang ke negara lain dengan hal yang baik, begitu pun sebaliknya. Tadi juga ada kata migrasi, perpindahan penduduk. Yang lebih real adalah perpindahan penduduk dari orang Jawa ke Indonesia ke Malaysia, kan? Migrasi ini menurutmu memberikan keuntungan atau memberikan kerugian?
terhadap budaya kita? Memberikan keuntungan Pak. Keuntungan? Ya. Karena Karena tetap memperkuat budaya kita Pak. tetap memperkuat budaya. Ya, misalnya kan kita kan orang Indonesia Pak. Kalau dari misalnya kan kita orang Indonesia terus kita memperluas budaya kita itu Pak. Ke negara lain gitu, Pak. Seperti transmigrasi sebagai ajang promosi gitu. Ya, ajang promosi budaya Pak, biar lebih diketahui luas gitu. Oke, sip. Atau kerugian menurutmu? Keuntungan. Keuntungan karena Kenapa saya bilang keuntungan? Karena ketika orang migrasi ke negara lain itu dia bisa mempromosikan budaya Indonesia atau memberitahu tentang Indonesia. Nah, setelah itu orang yang di Malaysia itu juga bisa tahu tentang budaya yang ada di Indonesia gitu. Dan budaya itu tersebar. oke, untungnya karena Bisa tersebar. di bawah ada penduduk kita di sana. Langsung diberitahu, misalkan orang saya tidak beritahu ke orang lain, langsung bisa tersebar luas gitu, memperkenalkan budaya kita ke orang lain gitu. Menurut saya sih bagus. Yang artinya kita memperkenalkan budaya kita ini ke negara lain dan menjadi identitas kita dan untuk memperkuat identitas kita sebagai bangsa yang besar. Lanjut, menjadi seorang siswa, bagaimana cara Fajri untuk tetap melestarikan budaya? Ada festival Pak. Festival, Ya, pameran terus mempromosikannya di Instagram kayak sekarang kan Pak. oke, Ada internet. bagus. Seperti yang kemarin saya bilang, berita luar lain tentang budaya kita bisa kayak kita tahu ini nama bajunya apa, gimana asal usulnya, gimana cara pembuatannya, siapa yang bikin pertama gitu Pak. Agar dia bisa tahu tentang kebudayaan saya sendiri gitu Pak. Oke, sip. Tetap melaksanakan acara-acara tradisional seperti selalu merayakan hari raya Gadungan, Nyepi, dan lain-lain. Sip, bagus sekali. Terima kasih.